Kepada Titus, anakku yang sah menurut iman kita bersama. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Juru Selamat kita, menyertai engkau. Tetapi engkau, beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih dan dalam ketekunan. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah, jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik, dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya, hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu, karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal dan berkenan kepada mereka. Jangan membantah, jangan curang, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia, supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah, Juru Selamat kita. Halo adik-adik, selamat pagi. Ketemu lagi kita minggu ini di pelajaran 12 yang judulnya Pemuridan Memerlukan Arahan Tugas yang Jelas. Apa kabarnya semua? Saya mengharapkan adik-adik selalu sehat dan tetap setia ikut sekolah minggu dan tetap semangat ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran 12, Nesia akan menghafal ayat hafalan dari Yesaya 6 ayat 8. Kita dengarkan dulu ya. Yesaya 6 ayat 8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, "Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku?" Maka sahutku, "Ini aku, utuslah aku." Terima kasih Nesia untuk ayat hafalannya. Kita akan memulai pelajaran pada pagi hari ini, tapi kita akan berdoa dulu ya. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu. Kami boleh pagi ini, kami boleh datang lagi untuk belajar mengenai salah satu murid daripada Paulus. Kami percaya Tuhan akan menolong kami, memimpin kami selama kami belajar. Dan Tuhan juga yang akan menolong kami untuk supaya kami boleh dididik oleh firman Tuhan, supaya kami boleh menjadi anak-anak yang menyatakan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, pelajaran minggu lalu kita belajar tentang siapa? Masih ingat? Iya, Tikikus. Nah, sekarang pagi ini kita akan belajar satu lagi murid Paulus, yaitu namanya hampir-hampir mirip, Titus. Ya. Nah, Titus ini ada di dalam salah satu kitab di dalam Perjanjian Baru. Cuman berapa pasal? Nah, betul, 3 pasal. Ya, 3 pasal. Cuman 3 pasal. Jadi pendek sekali. Nah, siapa Titus itu? Titus itu adalah salah satu murid Paulus. Sangat dekat dengan Paulus sehingga dikatakan oleh Paulus dia itu adalah anak di dalam iman. Karena saking dekatnya dengan Paulus. Nah, Titus ini merupakan seorang orang yang berasal dari Yunani.
atau disebutkan katanya kafir Gerika. Nah, Titus ini diajak oleh Paulus ketika Paulus melayani di Yerusalem, karena Titus ini adalah seorang Yunani yang tidak disunat. Oleh karena itu pada saat di gereja Yerusalem itu ada pertentangan antara orang Kristen harus disunat atau tidak disunat, maka Titus ini dibawa ke Yerusalem. Nah, tujuan Paulus adalah untuk memperlihatkan kepada orang-orang di Yerusalem bahwa Tuhan itu, untuk menjadi seorang Kristen itu, Tuhan itu tidak memandang apakah seorang itu harus disunat atau tidak disunat. Nah, setelah masalah di Yerusalem itu selesai, kemudian Paulus dan juga Barnabas mendapat kesempatan penuh dari orang-orang Israel untuk menginjili di sana. Nah, kita melihat di sini bagaimana peranan Titus di dalam kehidupan pengembangan gereja pelayanan Paulus ya. Kita melihat di sini bagaimana surat Titus itu ditulis oleh Paulus untuk Titus ya. Yang isinya itu 3 pasal itu yang isinya adalah hal-hal aplikatif, yang isinya adalah bagaimana berkaitan dengan seseorang yang harus melaksanakan tugasnya sebagai seorang pastor. Jadi tugas-tugas pastoral yang ada di sana. Nah, kita melihat di sini bagaimana Rasul Paulus itu sebagai seorang guru mengajarkan kepada muridnya, bukan saja memberikan tugas tetapi juga memberikan arahan yang jelas kepada muridnya. Adik-adik, kalau adik-adik dan saya diberikan tugas dan kemudian tugas itu diberikan arahan yang jelas, tentunya buat kita mudah, bukan? Kita akan mudah mencapai tujuan dan juga tugas itu akan mencapai sasarannya dengan tepat. Demikian juga dengan Rasul Paulus, dia memberikan arahan-arahan di dalam surat Titus itu kepada Titus. Karena Titus ini dibawa oleh Rasul Paulus itu ke Pulau Kreta. Ya. Nah, di Pulau Kreta itu, Pulau Kreta ini adalah satu kota kelima yang terkenal besar katanya di Laut Tengah. Itu sekitar 100 km di selatan Yunani. Nah, di Pulau Kreta ini geografisnya itu banyak pegunungan, tapi juga banyak pelabuhan yang melayani. Jadi merupakan pelabuhan yang melayani di wilayah lautan Mediterania kuno. Jadi di sana itu kalau pelabuhan strategis tentu jadi ramai ya. Nah, Paulus itu seorang yang luar biasa. Hatinya itu penuh dengan penuh dengan keinginan supaya setiap orang tuh kenal Tuhan. Hatinya tuh penuh dengan pengobaran, penginjilan, sehingga ketika dia melihat kota di Kreta ini, orang-orangnya, dia berpikir bahwa dia harus mendirikan gereja di Kreta itu sebagai pusat jaringan untuk ke gereja-gereja lain di sekitarnya. Nah, kemudian dibawalah Titus. Nah, Titus kemudian ditempatkan di sana untuk mengembangkan gereja di sana, untuk menolong orang-orang di sana. Nah, karena kota pelabuhan, kadang-kadang kalau kota pelabuhan itu di Kreta ini katanya terkenal dengan orang-orangnya yang sangat suka memberontak. Orang-orangnya berwatak keras. Lalu kehidupan kesehariannya tuh banyak kejahatan seksual. Sehingga orang-orang Kreta itu disebut sebagai orang-orang yang pendusta, terkenal dengan julukan pendusta. Nah, di sini bagaimana kemudian Titus ditempatkan di situ untuk mengembangkan gereja. Tapi Rasul Paulus itu seorang yang luar biasa. Dia sangat teliti. Oleh karena itu dia kemudian memberikan kepada Titus bagaimana mengembangkan gereja di sana dengan sangat jelas. Ya. Adik-adik bisa melihat dari Titus 1 ayat 6-9. Bagaimana dengan jelas kemudian Paulus menulis secara rinci. Bagaimana misalnya mengangkat seorang diakon. Seorang diakon diangkat di Pulau Kreta di tengah, dan orang-orang yang keras itu tidak mudah. Dan Paulus memberikan secara terinci. Di samping itu juga Paulus itu memberikan terinci, dia juga memberikan nasihat kepada Titus. Katanya, Titus, kalau kau di sana, engkau juga harus memperlihatkan sikap yang baik, menjadi teladan bagi mereka. Juga Titus harus belajar, harus memberikan pelajaran yang berhati-hati,
yang tidak digunakan oleh mereka untuk menyerang balik Titus. Kemudian Titus juga harus menjadi seorang yang jujur. Seorang Titus harus bersungguh-sungguh dengan pengajaran yang diberikan. Nah, jadi dalam hal ini Paulus sangat teliti memberi arahan yang jelas kepada Titus. Ya, dan kita lihat di sini bagaimana Titus sebagai seorang murid patuh terhadap gurunya. Tidak mudah menjalankan apa yang dikatakan oleh Paulus di Pulau Kreta dengan orang-orang latar belakang orang-orang di Kreta. Tetapi puji Tuhan, karena Titus seorang anak Tuhan yang takut akan Tuhan, pasti Roh Kudus juga membantu dia. Dan juga arahan-arahan dari Paulus, Titus bisa berhasil melakukan tugas-tugasnya dengan baik. Nah, kita melihat di sini kesimpulannya adik-adik, bagaimana seorang murid itu harus menerapkan apa yang gurunya katakan, arahan-arahan gurunya yang gurunya arahkan kepada dia harus lakukan. Bagaimana dia harus bertumbuh di dalam pelajaran-pelajaran yang dia berikan kepada orang-orang yang diarahkannya. Kemudian seorang murid juga harus taat dan patuh terhadap ajaran gurunya. Dan itu semua ada pada Titus. Luar biasa bukan pelajaran pagi ini? Nah, kita akan mendengar Pastor Alex akan menjabarkan lebih lanjut tentang ini. Kita akan mendengarkan. Shalom semua, seperti minggu-minggu yang lalu, di minggu ini saya juga hanya akan menambahkan sedikit dari pemaparan firman Tuhan yang sudah kita dengarkan, yaitu dari Titus 1, Titus 2 yang sudah dengan sangat baik disampaikan di dalam pelajaran 12 triwulan ketiga dari buku LLB kita. Saya juga akan menambahkan sedikit dari penerapan dari pelajaran ini. Saya akan berkonsentrasi pada Titus 2 ayat 1 sampai 10. Mari kita berangkat dengan mengenali salah satu tema besar di surat Paulus kepada Titus ini, yaitu Paulus menyampaikan pada Titus, beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Ini ada di Titus 2 ayat yang pertama. Melihat konteks dari surat Paulus kepada Titus ini, maka yang dimaksud dengan ajaran yang sehat adalah ajaran yang sesuai dengan firman Tuhan. Di surat kepada Titus ini, Paulus mengatakan secara tersurat maupun tersirat kepada Titus agar Titus memberitakan ajaran sehat mengenai Allah. Ini ada di pasal 1 ayat 1, 2, dan 3. Ada juga di pasal 2 ayat 11 dan 13. Ada di pasal 3 ayat 4 sampai ayat 7. Juga ajaran sehat mengenai Yesus Kristus. Ini ada di pasal 2 ayat 11, 13, dan 14. Juga ajaran sehat mengenai Roh Kudus. Ini ada di pasal 3 ayat 5 dan 6. Juga ajaran sehat mengenai firman Tuhan. Ini ada di pasal 1 ayat 1, 2, dan 3. Juga ajaran sehat mengenai keselamatan. Ini ada di pasal 3 ayat 4 sampai 7, pasal 2 ayat 11 dan 14. Juga ajaran sehat mengenai perbuatan baik. Ini ada di pasal 1 ayat 16, pasal 2 ayat 7 dan 14, pasal 3 ayat 5 dan 8. Juga ajaran sehat mengenai pemimpin gereja. Ini ada di pasal 1 ayat 5 sampai 9. Dan juga ajaran sehat mengenai perilaku anak-anak Tuhan. Perilaku anak-anak Allah. Ini ada di pasal 2 ayat 2 sampai 12, pasal 3 ayat 1 dan 2. Untuk menunjukkan bahwa di dalam mengikuti amanat agung Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus mau kita semua memuridkan, di mana di dalam pemuridan antara lain memerlukan arahan tugas yang jelas dari si pemurid kepada murid. Baik si pemurid dan murid harus hidup dalam kebenaran. Saya ingin kita semua untuk
dalam kesempatan kali ini mengarahkan perhatian kita kepada beberapa ajaran sehat yang tadi sudah saya sebut. Pertama adalah ajaran sehat mengenai keselamatan. Di dalam pasal 3 ayat 4-7 yang mana sebelumnya sudah juga disebutkan di pasal 2 ayat 11 dan 14. Firman Tuhan mengatakan secara tersurat dan tersirat bahwa keselamatan adalah karya Allah, adalah karya Yesus Kristus, adalah karya Roh Kudus. Di pasal 3 ayat 4 dan 5 dengan jelas firman Tuhan mengatakan keselamatan adalah atas kemurahan dan kasih dan rahmat Allah kepada manusia. Keselamatan bukan karena perbuatan baik yang telah dilakukan oleh manusia, baik kepada Tuhan ataupun kepada sesama manusia, seperti dicantumkan di dalam firman Tuhan pasal 3 ayat yang kelima. Ajaran sehat yang kedua yang saya ingin kita semua memperhatikan dengan seksama adalah ajaran sehat mengenai perbuatan baik. Di pasal 1 ayat 16. Semua pasal dan ayat yang saya sebutkan tadi dan sekarang dan kemudian adalah mengacu ke surat Rasul Paulus kepada Titus. Di pasal 1 ayat 16 ini firman Tuhan menyampaikan bahwa semua orang yang mengaku mengenal Allah berbuat sesuatu yang baik. Maksud Rasul Paulus adalah supaya Titus yang hari ini adalah kita semua, anak-anak Tuhan yang membaca firman Tuhan ini, untuk menyampaikan ke siapapun juga yang ada di sekitar kita, yang ada di dalam kehidupan kita. Siapapun juga yang menganggap dia mengenal Allah, berbuat sesuatu yang baik, yaitu sesuatu yang dimaui Tuhan untuk dilakukan oleh orang-orang yang mengenal Dia, seperti yang disampaikan oleh firman Tuhan. Di pasal 2 ayat yang ke-7, firman Tuhan berkata kepada kita semua. Pada waktu itu firman Tuhan melalui Rasul Paulus berkata kepada Titus, supaya kita semua, Titus menjadikan diri kita, menjadikan dirinya suatu teladan dalam berbuat baik. Di pasal 2 ayat 14 firman Tuhan berkata, hai kamu semua umat kepunyaan Allah, termasuk saya, termasuk kamu, termasuk Titus, rajinlah berbuat baik. Di pasal 3 ayat 5, Rasul Paulus menjelaskan kepada kita semua bahwa perbuatan baik bukan syarat dari keselamatan yang datangnya dari Tuhan. Tapi mereka yang sudah percaya kepada Tuhan, kepada Allah, kepada Tuhan Yesus, sungguh-sungguh melakukan pekerjaan baik. Dengan kata lain, tidak ada orang yang bisa berkata dia percaya pada Tuhan, tapi dia tidak melakukan perbuatan baik atau pekerjaan baik. Itu ada di pasal 3 ayat yang ke-8. Ajaran sehat berikutnya yang saya mau kita semua memperhatikan dengan seksama adalah mengenai perilaku anak-anak Tuhan, perilaku anak-anak Allah. Di pasal 2 ayat 2, meskipun ini ditujukan kepada laki-laki tua, tapi ini berlaku untuk semua anak Tuhan. Di mana firman Tuhan mengatakan, hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih, dan dalam ketekunan. Dilanjutkan di ayat yang ketiga, meskipun ini ditujukan kepada perempuan-perempuan yang tua, tapi ini berlaku untuk kita semua. Hendaklah hidup beribadah, jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, cakap mengajarkan hal-hal baik. Dilanjutkan ke pasal 2 ayat yang keempat dan 5. Ini juga berlaku kepada semua anak-anak Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, mengasihi suami dan anak-anak, bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangga, baik hati,
taat kepada suami. Tentunya bagi suami taat kepada istri. Dilanjutkan ke pasal 2 ayat 6-8. Firman Tuhan mengatakan, menguasai diri dalam segala hal, menjadi teladan dalam berbuat baik, jujur dan sungguh-sungguh dalam pengajaran, sehat dan tidak bercela dalam kesaksian. Di pasal 2 ayat 9 dan 10, taat kepada Tuhan dalam segala hal, jangan membantah, jangan curang, selalu tulus dan setia. Di pasal 2 ayat yang ke-12, meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi, hidup bijaksana, adil dan beribadah. Di pasal 3 ayat 1, tunduk pada pemerintah dan orang-orang berkuasa. Di pasal 3 ayat 2, jangan memfitnah, jangan bertengkar, selalu ramah dan lemah lembut. Dengan mengikuti ajaran-ajaran sehat tadi, maka arahan tugas yang jelas dalam pemuritan, maka hidup dalam kebenaran di dalam pemuritan bisa dicapai tentunya dengan urapan dari Roh Kudus, dengan berdoa. Di dalam arahan tugas yang jelas, di surat Rasul Paulus kepada Titus ini dengan jelas dinyatakan tugas Titus, yaitu dari pasal 1 ayat yang ke-5, mengatur apa yang masih perlu diatur. Dari ayat yang sama, menetapkan penatua-penatua di setiap kota. Kemudian dari pasal 2 ayat yang pertama, memberitakan sesuai dengan ajaran sehat. Melihat ajaran-ajaran sehat yang sudah kita bicarakan tadi, terutama ajaran sehat mengenai perilaku anak-anak Allah, maka di dalam pemuritan, si pemurid haruslah mengarahkan murid sesuai dengan firman Tuhan. Sedangkan si murid harus meminta pengarahan kepada si pemurid dengan mengacu ke firman Tuhan. Kalau baik pemurid maupun murid, dua-duanya berpegang pada firman Tuhan, maka kejelasan akan tugas-tugas ada di dalam proses pemuritan itu. Juga baik si pemurid maupun si murid harus hidup dalam kebenaran. Yang dimaksud di sini adalah hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Dengan memberitakan ajaran-ajaran yang sehat. Baik mengenai Allah, Yesus Kristus, Roh Kudus, firman Tuhan, keselamatan, perbuatan baik, pemimpin gereja, perilaku anak-anak Allah, maka baik si pemurid maupun murid akan hidup dalam kebenaran, yaitu kebenaran firman Tuhan. Tentunya atas bimbingan dari Roh Kudus, atas urapan dari Roh Kudus, dan dengan berdoa. Dengan demikian Roh Kudus akan memimpin baik si pemurid dan si murid untuk membaca, mengerti, dan melakukan firman Tuhan setiap hari dengan konsisten. Untuk jelasnya, tambahan penerapan untuk pelajaran kali ini adalah bagi si pemurid. Hai pemurid, arahkan muridmu sesuai dengan firman Tuhan, mempergunakan firman Tuhan. Untuk si murid, hai murid, mintalah kepada mentormu, kepada pemuridmu, pengarahan dengan mengacu ke firman Tuhan. Bertanyalah kepada mentormu, mintalah pengarahan dari mentormu dengan kamu sendiri meminta kepada mentormu itu untuk dia menunjukkan kepada kamu melalui firman Tuhan. Jangan keluar dari firman Tuhan, baik bagi si pemurid maupun si murid. Tambahan penerapan yang kedua adalah baik si pemurid maupun si murid membaca, mengerti, dan melakukan firman Tuhanlah secara konsisten setiap hari. Dengan terlebih dahulu memanjatkan doa kepada Tuhan. Mohon urapan dan bimbingan dari Roh Kudusnya. Setiap hari secara konsisten dan dengan sepenuh hati. Amin. Terima kasih Pastor Alex. Nah kita ayat hafalan pada pelajaran ini dari Ulangan 27 ayat 10.
ya, adik-adik hafalkan. Dan kita akan menutup pelajaran pada pagi hari ini. Sebelum saya menutup pelajaran pada pagi hari ini, ada pengumuman. Nah, minggu depan itu ada kita masuk ke pelajaran terakhir, pelajaran ke-13. Nah, biasanya kalau pelajaran 13 itu kita selalu digabung. Nanti adik-adik minggu depan bersiap ya, mulainya jam 11 kita akan mulai dengan YouTube dan Zoom. Jadi adik-adik dapat mengikutinya secara langsung. Jadi mulai jam 11, adik-adik tolong 5 menit sebelumnya sudah siap. Di sana akan ada pelajaran-pelajaran yang menarik yang diselenggarakan di sana, karena ada guru-guru dari semua bergabung, dari kelas asuhan sampai dengan tunas muda, ya. Adik-adik siap ya untuk minggu depan. Nanti ada permainan yang menarik sekali yang bisa dilakukan, yang bisa kita ikuti secara langsung. Jadi itu pelajaran 13 jam 11 mulainya. Adik-adik bersiap ya, menarik sekali pelajarannya. Dan itu merupakan pelajaran terakhir dari triwulan ketiga. Hai adik-adik. Nah, minggu depan kita akan sekolah minggu gabungan. Nah, di sekolah minggu gabungan ini kita akan membuat prakarya. Nah, adik-adik boleh menyiapkan 1 botol plastik bekas, 4 tutup botol plastik, lem uhu, gunting, dan juga cutter. Nah, adik-adik juga boleh menyiapkan pernak-pernik, kertas warna-warni, origami, pokoknya sesuai dengan kreasi adik-adik. Nah, penasaran kan kita mau buat apa? Yuk ikut sekolah minggu depan di YouTube TLCC jam 11 dan akan melanjutkan dengan Zoom. Oke? Sampai ketemu minggu depan adik-adik. Dadah. Terima kasih adik-adik sudah bersama dengan Tante pada pagi hari ini. Kita akan berdoa. Ya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah belajar. Terima kasih karena kami mendapat arahan yang jelas daripada Engkau. Terima kasih juga untuk apa yang sudah Tuhan ajarkan. Biarlah kiranya di dalam tugas kami sehari-hari, ketika kami mendapat tugas, kami dapat melakukannya dengan baik sesuai dengan arahan yang kami dapat. Dan di atas segala sesuatunya supaya semuanya boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi adik-adik. Sampai minggu depan. Jangan lupa minggu depan gabungan dimulai jam 11. Bye.